Tapi Ana sama sekali nggak penasaran sama Al-Quran karena menurut Ana orang yang menghafal Al-Quran itu cuma dapat di akhiratnya doang gitu, nggak dapat kayak apa sih namanya Al-Quran bisa buat sukses gitu. Ana mikirnya di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam cerita penghafal Al-Qur'an dan hari ini sudah bersama Wirda, salah satu santri Maskal Hufat yang berasal dari Lombok. Jadi Maskal Hufat itu rutin memberikan beasiswa full untuk teman-teman yatim piatu mu'alaf du'afa dari seluruh Indonesia yang ingin menghafalkan Quran. Mereka menghafalkan Quran 1 tahun, kemudian harus kembali mengajarkan Quran, mengabdi ke berbagai macam tempat untuk kembali membumikan Al-Quran. Wirda sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana selama ini di Maskal Hufat? Apa yang paling senang tuh apa sih yang disenengin di Maskal Hufat? Sepertinya kalau yang Ana rasain ya, ukuahnya Jadi di Maskal Hufat itu apa ya, ukahnya itu benar-benar erat banget gitu yang nggak pernah Ana sendiri dapat di luar gitu yang benar-benar ketika kita menangis teman kita juga ikut bersedih dan ketika kita bersenang teman kita juga ikut senang gitu dan benar-benar tuh Ana dapetinnya di Maskal Hufat itu sih yang paling enak. Kekeluargaannya ya? Iya, kekeluargaannya. Pelajaran yang paling disenengin di Maskal Hufat apa aja? Kalau pelajaran kayaknya bahasa Arab ya. Senang bahasa Arab. Iya, dan hafal juga karena kayak tantangan gitu. Jadi sesuatu yang menantang tuh kayaknya enak gitu gitu. Oke. Nah, sekarang Wirda cerita dong sama kita. Wirda kan dari Lombok katanya. Apa sih di Lombok itu, maksudnya ayah, ibu, adik, background keluarganya Wirda itu seperti apa sih? Jadi ibu itu udah meninggal udah waktu Ana umur 10 tahun atau pas itu kelas 4 SD gitu karena sakit. Sebenarnya Ana nggak tahu sakitnya yang jelasnya apa, tapi katanya ada keluarga tuh kanker kata keluarga tuh katanya kanker gitu. Karena Wirda masih kecil saat itu. Kecil. Dan itu juga banyak perbedaan pendapat ada yang pendapat ini ya biasa, apalagi yang Ana sendiri kan tinggalnya di desa gitu ya. Jadi ada yang berpendapat kalau ini bukan penyakit dari medis gitu, dan ada yang bilang ini karena diguna-guna gitu yang ya terus. Dan keluarga Ana dididik emang dari keluarga yang berpengetahuan Islam tapi masih Islam kayak gini sekedarnya gitu dan terus dulu karena kejadiannya mama udah meninggal gitu, Ana sendiri kayak ngerasa ya Allah kok kenapa harus Ana yang ngalamin gitu, karena di situ Ana waktunya bermain, di situ Ana waktunya kayak butuh kasih sayang seorang ibu gitu. Dan Ana sendiri kan anak tunggal dan ayah komunikasi sama ayah tuh emang nggak terlalu komunikasinya nggak kayak miscommunication gitu terus ya habis itu kayak mulai kayak nggak terima gitu, kayak nggak adil gitu dan di situ anak kayak udah mulai karena ngerasa kalau Allah tuh nggak sayang sama anak, ya udah anak tuh kayak ngelampiasinnya tuh dengan cara yang jelas-jelas nggak bisa, jangan melenceng banget dari syariat gitu seperti yang kayak mulai bergaul dengan yang lawan jenis gitu, terus kayak pulang malam membantah ke orang tua, berkata kasar kepada orang tua, dan bisa dibilang sholat itu anak dulu jarang banget sholat gitu dan pada akhirnya waktu bapak nanya gitu mau sampai kapan gitu katanya, dan anak benar-benar di situ kayak hatinya tuh benar-benar keras banget benar-benar kayak nggak ada cerah-cerah gitu, dan karena merasa marah sama Allah, kenapa Allah ambil ibunya? Iya, betul. Wirda, terus? Dan itu tuh setelah ibu meninggal tuh banyak banget masalah datang seperti hutang piutang, terus ada konflik dari keluarga, katanya bapak nggak bisa ngejaga ibu, nggak bisa ngerawat ibu, katanya bapak yang penyebab ibu meninggal gitu, apalagi pemikiran orang tua masih awam gitu apalagi ya khusus anak tuh yang tinggal di desa gitu, katanya kamu nggak bertanggung jawab gitu bapak. Dan waktu tuh bapak tuh di situ posisinya benar-benar sendiri gitu dan bapak tuh bapak sekaligus ibu gitu. Bapak yang Wirda tinggal sama bapak. Ya, berdua doang gitu dan terus di sana tuh benar-benar waktu tuh datang masalah ekonomi yang benar-benar krisis sampai mau beli lauk itu mikir 2 kali dulu kayak misalkan ya udah kalau itu sekarang buka puasa gitu pakai kayak garam doang gitu. Nasi sama garam kayak itu pernah gitu, dan itu tidak, keluarga tuh sama sekali nggak ada yang tahu karena emang bapak tuh tipe orang yang nggak mau terlihat lemah gitu di mata manusia gitu dan bapak tuh kayak sosok yang kuat
kuat covernya gitu mah. Dan di situ anak tahu banget gimana ke bapak, dan ya udah akhirnya Bapak profesinya sebagai apa? dagang mah. Dan itu juga ada lagi masalah di perdagangan yang namanya persaingan lumayan banyak, ada yang iri gitu ya, ada yang iri dan ada yang suka gitu, yang ngedukung gitu ya udah. Dan akhirnya di sini masalah perdagangan bapak juga datang, masalah tuh silih berganti datang dan akhirnya anak mutusin buat ngelampiasin kayak cari kesenangan sendiri gitu Uma, dan kayak apa sih gitu, dan Allah juga nggak bisa ngebantu gitu. Anak tuh waktu mikir di situ gitu. Dan akhirnya anak cari kesenangan duniawi, semua itu semata-mata kayak duniawi, itu pulang malam, terus mulai bergaul sama yang bukan mahram itu, dan bahkan dibilang teman cewek tuh bisa dihitung mah berapa gitu. Akhirnya kan Bapak tanya, Wirda sampai kapan seperti ini? Wirda jawabnya apa? Kayak nggak respon gitu mah, Karena keras hatinya ya. keras hatinya kayak apa sih gitu. Wirda marah sama keadaan ya? Keadaan tuh ya udah ini anak gitu, udah terserah enggak sampai kapan gitu. Apa reaksi Bapak ketika Wirda dinasehati tapi keras seperti itu? Bapak cuman diem gitu mah, karena memang bapak sifatnya tuh takut sama anak gitu mah, saking kerasnya anak gitu mah, saking egoisnya anak sampai bapak sendiri takut sama anak, takut buat tegur anak mah. Dan itu anak tuh benar-benar kayak ngerasa. Oke, ada kejadiankah yang membuat Bapak sangat bersedih atau sampai meneteskan air mata dengan perbuatannya Wirda? Kalau ada waktu itu Ana terlalu melampaui batas pulang malamnya pulang malam terus sampai dilihat sama tetangga pulang malamnya sama cowok gitu, terus sampai bapak tuh nangis, tapi dia nangis sendiri gitu di kamar gitu dan nggak berani bilang, nggak berani negur gitu. Terus dan sebenarnya bapak orangnya humble gitu, maka anak-anak itu akrab gitu, tapi karena ada suatu kejadian waktu mama meninggal itu ada konflik antara keluarga, dan akhirnya bapak sampai nggak dikasih berkunjung ke makamnya mama, sampai nggak dikasih buat ngeliatin mama buat terakhir kalinya gitu, sampai bapak tuh di kuburan itu diam-diam dia sembunyi, bapak tuh sembunyi di kuburan gitu. Dan itu anak benar-benar marah sama keadaan dan marah sama semuanya, dan ya udah semua itu penyebab awalnya Ada nggak kata-kata dari bapak yang Wirda ingat banget di masa itu? Kalau kata dari bapak karena nggak pernah komunikasi kayaknya ya, tapi waktu itu pernah bapak bilang waktu gara-gara sering pulang waktu kan sempat sekolah di pesantren, tapi niat Ana salah di pesantren. Ana niatnya buat pelarian gitu biar ada dari masalah gitu jadi salah niat, jadi terus sering kabur, sering pulang, sampai bapak bilang kayak gini, Wirda gitu, bisa nggak buat bapak bangga sekali aja gitu. Dan disitu Ana ngerasa ya Allah, berarti selama ini Ana nggak pernah buat keluarga bangga gitu. Dan emang Ana juga disitu sadar tapi karena hati yang keras jadinya udah Ana ya udah bodo amat gitu. Jadi akhirnya Wirda mau dimasukkan ke pesantren, tapi di pesantren pun Wirda akhirnya sering kabur, sering pulang tuh, sering ngelanggar gitu. Oke. Apa titik balik dalam kehidupan Wirda yang sampai akhirnya Wirda bilang kayaknya saya harus berubah deh, nggak bisa selamanya seperti ini? Waktu jadi Ana kayak ini waktu itu sempat alhamdulillah pas kelas 2 Ana dikasih tantangan sama pesantren 2 SMK. Oke. 2 SMK tuh di pesantren, jadi Ana kayak dikasih tantangan sama pihak pesantren jadi pengurus jadi bagian keamanan gitu. Dan di situ Ana kayak nemu teman sahabat yang kayak perlahan dia tuh kayak bukan nasihatin kamu harus bukan, tapi dia kayak masuk ke dalam hidup Ana tuh kayak, jadi di situ dia kayak nata hidup Ana gitu. Jadi ada 3 orang sahabat, dan dia tuh kayak negur gitu, Wirda gitu, ayo mau sampai kapan ingat mama gitu. Dan tapi dia tuh negurnya tuh beda gitu kayak langsung masuk gitu, kayak ngajaknya tuh ngerangkul gitu. Dan di sana anak sempat mikir, kak malam-malam tuh kayak mikir gitu, apalagi anak tunggal gitu. Dan terus kalau semakin dipikir juga dengan anak melampiaskan ke dunia nggak bakalan selesai gitu dan waktu tuh sempat baca buku gitu dunia tuh yang punya Allah gitu. Jadi minta aja sama Allah gitu. Terus tapi waktu itu sempat juga lihat videonya kalau kita berdoa gitu, kenapa doa kita nggak dikabulin? Coba lihat niatnya dan lihat cara kita berdoa, tata cara berdoa gitu. Dan di sana kayaknya anak doanya salah nih gitu. Emang waktu itu sempat udah dapat pencerahan dari teman gitu. Dan lama-lama kayak nggak tahu kayaknya Allah panggil di situ tuh pada sholat isya, kayak mikir ya Allah mau sampai kapan gitu, mau sampai kapan terus-terusan kayak gini gitu. Sedangkan keluarga sana banyak yang naruh harapan gitu, dan anak emang bisa nyembunyiin dengan cover yang kayak bahagia ya, padahal dalamnya sedih. Dan itu langsung kayak mikir mau sampai kapan gitu. Dan terus waktu itu nangis tapi belum mikir buat berubah dulu. Dan ada satu teman kayak, Wirda gitu, coba deh
waktu itu kan sama sekali anak tuh sama sekali nggak ada pengalaman yang namanya ngafal Al-Quran, nggak ada yang namanya belajar tajwid, anak nggak terlalu memperdalami, sekedar tahu gitu mah. Tapi anak sama sekali nggak penasaran sama Al-Quran, karena menurut anak orang yang menghafal Al-Quran tuh cuma dapat di akhiratnya doang gitu, nggak dapat kayak apa sih namanya Al-Quran bisa buat sukses gitu. Anak mikirnya di situ dulu. Tapi ada teman yang kasih pencerahan, karenanya kalau kita udah sama Al-Quran, kalau kita udah sama Allah, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat, dan juga perlahan Al-Quran kita nggak bisa mengubah isi Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengubah hidup kita gitu. Dan situ anak kayak mikir gitu, ya Allah, anak kayak gini kayaknya karena jauh dari Allah deh. Anak kayak gini karena nggak pernah baca Quran deh kayak gitu. Jadi perlahan teman nasihatin, coba deh mulai gitu deket sama Al-Quran gitu. Dan akhirnya perlahan-lahan ada deketin ke Al-Quran, kayak mulai baca gitu. Dan enak mah, kayak situ kayak ada nyaman gitu. Apalagi baca sambil baca artinya gitu mah. Karena kalau pengalaman anak baca Al-Qurannya doang tuh nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita baca arti itu enak gitu mah. Dan di situ kayak langsung Bismillah, sekedar pengen ngapal gitu. Coba deh ngapal gitu, dicobain ngapal, terus habis itu barulah di situ kayak tergetar rasa nyaman gitu. Oke. Akhirnya Wirda mendaftar ke Maskal Huffaz, sebuah lembaga yang khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Setelah Wirda sekarang menghafalkan Al-Quran, apa perasaan Wirda? Apa yang Wirda rasa perubahan dalam hidupnya Wirda? Banyak banget, terutama dari bapak, dari keluarga sendiri. Yang awalnya bapak tuh nggak pernah senyum, nggak pernah ngomong sama keluarga, nggak pernah kumpul keluarga, dan akhirnya katanya sekarang karena ngelihat anak ngapal Quran, dan katanya bapak tuh bangga banget, dan sekarang udah mulai senyum udah mulai bisa senyum, karena bapak tuh sempat kena depresi gitu karena kepergian mama gitu. Terus udah bisa senyum dan udah bisa kumpul keluarga gitu. Dan selain itu juga keluarga kayak lebih peduli gitu dan banyak banget yang anak dapetin, kayak apalagi di Maskan ya, cuman nyeletuk bilang gini, ih pengen ini langsung gitu kayak dikasih gitu sama Allah gitu. Dan banyak banget kejutan-kejutan lainnya dari Al-Quran. Berkah Al-Quran. Ya, banyak banget. Berkah Al-Quran. Oke. Sekarang harapan Wirda ke depannya apa? Harapan untuk setelah nanti menghafalkan Quran, setelah itu Wirda maunya apa? Pertama, anak pengen ini karena lihat kondisi di rumah, perekonomian di desa tuh kayak masih dipermainkan gitu masih banyak yang kena tipu, apalagi petani-petani termasuk nenek anak sendiri tuh sering banget kena tipu gitu kan Jadi anak pengen mensejahterakan atau pengen pengen merubah gitu kondisi petani di desa gitu, karena kalau anak sendiri pikir ini bisa gitu berkembang tapi karena mereka belum tahu caranya gitu, jadi anak pengen mulai gitu buat mensejahterakan para petani di desa gitu dulu. Niatnya sih pengen cari kuliah ke luar negeri gitu Amin, insya Allah. Masya Allah, cerita Wirda luar biasa ya teman-teman sekalian. Banyak kisah bermacam-macam di belakang seorang penghafal Al-Quran. Wirda menceritakan kepada kita semua bagaimana ibunya meninggal di waktu Wirda kecil, di mana saat itu Wirda membutuhkan kasih sayang, di mana ayahnya tadi Wirda sempat mengatakan sempat depresi juga, ayahnya sempat kewalahan juga dalam menangani Wirda ketika itu. Wirda marah dengan keadaan, Wirda marah sama Allah, Wirda marah sama semuanya, sehingga Wirda terlibat kepada pergaulan mungkin yang tidak betul. Sampai akhirnya Allah sentuh hati Wirda dengan Al-Quran, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman. Alhamdulillah sekarang Wirda sudah merasakan ketentraman hidup bersama dengan Al-Quran. Sekarang Wirda masih terus berjuang untuk menghafalkan 30 juz Al-Qurannya, tapi Wirda sudah menceritakan pada kita begitu banyak keberkahan dari Al-Quran. Memang begitulah sahabat sekalian, ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah banyak hal-hal yang tidak terduga-duga adalah sebagai berkah Al-Quran yang rasanya mustahil, tapi Allah kasih begitu mudah kepada kita. Salah satunya Wirda menceritakan keluarganya menjadi lebih baik keadaannya sekarang, ayahnya jadi lebih baik, dan Wirda punya cita-cita besar untuk kembali ke kampung halaman, membangun kampung halamannya lagi dengan ilmu-ilmu yang Wirda punya. Makasih Wirda untuk sharingnya, semoga kisah Wirda menggugah hati. Gak ada yang gak mungkin, banyak orang yang bilang, mungkinkah saya menjadi penghafal Quran? Masa lalu, biarlah menjadi masa lalu, tapi lihat seorang Umar bin Khattab ya Wirda ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulu juga benci kepada Rasul, dulu juga tidak suka kepada Islam, tapi lihatlah sekarang ketika Umar bin Khattab hijrah secara totalitas, membantu Islam luar biasa, sekarang begitu mulia, makamnya bersebelahan dengan makam Rasulullah SAW. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi orang yang dulunya
punya pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak baik, tapi ketika berhijrah Allah bantu dan dia menjadi orang yang mulia, insya Allah. Wirda, terima kasih, istiqamah terus, doakan Uma juga, dan selesaikan sampai akhir. Semoga cita-cita Wirda terwujud, insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dengan harta yang Bapak dan Ibu sumbangkan telah membantu banyak para penghafal Quran Indonesia, anak-anak Indonesia pintar-pintar. Mereka soleh-soleha luar biasa, hanya saja banyak yang belum beruntung secara ekonomi. Maka lewat harta teman-teman semua membantu para penghafal Quran, lihatlah generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi-generasi mulia, Masya Allah. Mereka takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, takut berbuat jahat, takut berbuat curang, maka damailah Indonesia ini. Terima kasih telah menonton. Kita saksikan video-video berikutnya dari cerita para penghafal Al-Quran. Assalamualaikum. Makasih Wirda. Naskanul Hufad, menuju peradaban dunia dengan generasi mulia. Yuk kita jadi para penghafal Quran dengan Kalami Quran, sebuah Al-Quran hafalan yang insya Allah di dalamnya ada warna di awal di akhir, kemudian ada materi pendidikan agama Islam. Teman-teman lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran insya Allah dan lebih mudah dalam memahami Al-Quran melalui Kalami Quran.